Bab pertama. Peradaban Islam di antara peradaban masa silam. Peradaban Islam memberikan peran besar terhadap dunia, mengeluarkannya dari kegelapan dan kebodohan, penyimpangan dan kebinasaan akhlak, lalu memberikan nilai yang menguasai dunia sebelum Islam dengan berbagai macam ikatan. Peradaban Islam kepanjangan dari asas serta nilai Al-Quran dan Sunnah, kemudian membukanya kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia tanpa membedakan bentuk, jenis atau agama. Peradaban Islam mempunyai karakter khusus sesuai dengan wataknya kerana menghurai penunjuk jalan bagi dunia untuk menjadi sebaik-baik peradaban manusia. Dalam masalah ini, kita akan membahasnya dalam beberapa bab sebagai berikut. 1. Peradaban dunia saat Islam datang. 2. Dasar-dasar dan petunjuk peradaban Islam. 3. Karakteristik peradaban Islam. 4. Peradaban dunia saat Islam datang. Berbagai macam peradaban telah disaksikan dunia sebelum Islam datang. Setiap peradaban telah memberikan sumbangsih peradaban dengan kadar bilangan yang terdapat dalam bidang estetika kemanusiaan. Namun, seluruhnya terbenam di balik syahwat dan kelezatan sehingga menjadi semacam tirani dan bentuk kezaliman, terpasung dalam dinding kebinasaan para rahib. Lantas setelah itu datanglah peradaban kemanusiaan yang menakjubkan, mewariskan apa yang paling mulia dalam sisi peradaban ini, menghadirkan untuk kita suatu peradaban yang mempunyai rasa, warna, dan aroma semerbak menakjubkan di mana masyarakat hidup dalam naungannya, penuh rasa aman dan bahagia. Ketahuilah, peradaban itu adalah peradaban Islam. Pada pembahasan seterusnya, kita akan mengenal watak dan karakter peradaban-peradaban berikut. 1. Peradaban Yunani. 2. Peradaban India. 3. Peradaban Persia. 4. Peradaban Romawi. 5. Arab sebelum Islam. 6. Teori umum tentang alam semesta sebelum Islam. 1. Peradaban Yunani. Peradaban Yunani Helenisme ditetapkan sebagai dasar peradaban dunia kuno. Bangsa Yunani memulai membangun peradabannya dalam bidang filsafat dan ilmu adab serta beberapa keahlian lainnya. Di antara ilmuwan menonjol dalam bidang adab, umumnya adalah penguasa pemikiran dunia abad moden, seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Mereka dianggap membawa kecerdasan dan keindahan yang hendak menyampaikan sebagian kebenaran dan meneguhkan sebagian konsep masyarakat. Demikian itu melalui jalan berfikir secara logika dan pembahasan tentang sebab yang tampak untuk menarik kesimpulan-kesimpulannya. Walaupun apa yang dicapai peradaban Yunani di bidang filsafat dan pemikiran, menyebabkan mereka tiba pada kecerdasan akal yang belum dicapai umat sebelum mereka, tapi peradaban ini telah menjadikan sesuatu yang bengkok secara perlahan-lahan. Di antara kebengkokan ini,
tampak saat kita meneliti sebahagian yang dikemukakan orang-orang jenius Yunani dalam perkembangan peradaban mereka. Ada teori Plato tentang sebuah kota yang berdaulat. Dia berpendapat, kota yang berdaulat terdiri dari para ahli filsafat, bala tentara, peringkat ketiga adalah pekerja dan petani. Filsafat ini dijadikan satu-satunya hukum dan peringkat yang seterusnya tidak masuk dalam tatanan mereka. Peringkat kedua adalah tentara, di mana Plato telah meletakkan undang-undang yang sangat keras, menghilangkan rasa kepribadian individu sama sekali. Sebab tak ada dari kalangan prajurit yang mempunyai hak kepemilikan, tak punya hak membentuk keluarga, tak boleh beristeri dan punya anak. Mereka menjadikan wanita sebagai milik bersama di antara seluruh para tentara. Anak-anak yang lahir dari para perempuan tersebut tak diketahui bapaknya. Mereka dianggap anak-anak negara. Sementara peringkat ketiga adalah para pekerja dan petani. Tugas mereka dalam kedudukan kota yang berdaulat adalah bekerja keras untuk berkhidmat kepada para hakim dan tentara. Mereka tak punya hak secara bebas. Orang sakit dalam kota ciptaan Plato ini tidak diberi tempat. Bahkan, mereka dikucilkan jauh dari kota. Itulah gambaran pemikiran kota yang berdaulat menurut Plato. Inilah Aristoteles, seorang filsuf besar ketika ditanya tentang karakter yang membuat manusia menjadi budak, hingga menjadikan perbudakan dinisbatkan kepada mereka sah dan dianggap upah wajib yang sesuai. Dia menjawab dengan ungkapan yang tak masuk akal, di mana kedudukan dalam pemikirannya terdiri dari hakim dan yang dihukum. Maka, orang yang menempati kedudukan tinggi menentukan hukum kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Sedang kedudukan itu menurut adat, menurutnya adalah menghibahkan jasad yang kuat untuk dijadikan budak. Memelihara jasad yang merdeka akalnya, lebih diutamakan di samping pemikiran yang matang. Karena itu, manusia menjadi merdeka supaya dia berfikir cepat, sebagai dasar dari kaedah bahawa berfikir itu menjadi hukum bagi badan. Pijakan ini berseberangan dengan dasar-dasar persamaan hak dalam tabiat kehidupan, di mana dia meyakini bahawa karakter telah diubah sebahagian oleh akal, sehingga menghibahkan kekuatan untuk mempergunakan anggota badan. Karakter alamiah menjadikan jasad orang merdeka berbeza dengan jasad budak. Seorang budak harus mencurahkan jasadnya penuh untuk melakukan pekerjaan berat. Berbeza dengan jasad orang-orang merdeka yang diciptakan dengan tabiatnya, tak sesuai untuk membengkokkan bangunan yang lurus dan melakukan pekerjaan berat, sebagaimana budak. Sebab, karakter tersebut dikhususkan pada kondisi kemerdekaannya guna memenuhi tugas kehidupan kota semata. Sampai di sini, pemikiran Yunani lalu menguasakan seluruhnya dan menetapkan pintu-pintu hukum. Karena itu, Will Durant menyebutkan bahawa peradaban Yunani bukanlah contoh peradaban yang baik dalam hal akhlak. Dia memberikan alasan bahawa kekeringan akal mereka telah banyak menghalalkan kemerosotan akhlak, hingga salah seorang di antara mereka hampir tidak mempunyai sisi manusiawi dengan manusia lain. Mereka tidak merasa tersentuh jiwanya kepada salah seorang pun kecuali kepada anak-anak, sedikit rasa simpati yang tersembunyi dalam dirinya, atau sama sekali mereka tidak berfikir untuk mencintai tetangga sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri.
Kondisi ini menyebabkan pintu gerbang kemerosotan peradaban Yunani secara berangsur-angsur terbuka. Mereka tenggelam dalam berbagai syahwat, terlena di balik segala macam kenikmatan duniawi. Hal itulah yang menyebabkan peradaban mereka cepat hancur. Mereka menghalalkan hubungan seks secara bebas tanpa batas, jauh dari kehidupan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebagaimana para ahli filsafat membenarkan membunuh anak-anak dengan alasan untuk meringankan kepadatan penduduk dan sumber rezeki yang dapat menyebabkan kemiskinan kota dan keringnya bumi. Dari sini dapatlah kami katakan bahawa kebebasan perilaku tanpa batas, rasa egoisme yang begitu tinggi, berperan sekali dalam runtuhnya peradaban Yunani dengan begitu cepat. Munanda telah menggambarkan dalam sandiwaranya tentang kehidupan orang yang tidak bertuhan, bahawa kehidupan mereka berputar di sekitar umpatan fitnah, tipu daya, dan zina, maka kehancuran bagi mereka sudah merupakan hal yang wajar. 2. Peradaban India. Peradaban India berdiri sejak tahun 1003 sebelum Masehi. Peradaban ini telah memberikan kontribusi dalam perjalanan sejarah kemanusiaan. Mereka menciptakan angka hitungan sampai 9, unggul dalam ilmu segitiga, menggunakan separuh ganjil, berhasil menemukan daerah-daerah permukaan tanah, sebagaimana dikenal juga dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Selain apa yang dicapai peradaban India berupa kecemerlangan dan penciptaan, sejak kurun ke-6 sebelum Masehi, mereka menggariskan hukum yang ganjil dan mengguncangkan, menghancurkan segala sesuatu, khususnya dalam sisi agama, akhlak dan masyarakat. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal. Inilah yang digambarkan oleh Abu Hasan An-Nadawi, wakil ketua Perkumpulan Ulama India, saat mengatakan tentang peradaban India pada kurun ke-6 sebelum Masehi. Para sejarawan telah sepakat tentang sejarah India yang meliputi dalam masalah agama, akhlak, dan masyarakat. Hal itu muncul pada masa kurang lebih kurun ke-6 sebelum Masehi. Dalam memberikan sifat tentang rusaknya akidah mereka, An-Nadawi mengatakan, dalam peradaban India, timbullah aturan kasta dalam berbagai macam bentuk. Belum pernah dikenal dalam sejarah umat yang mempunyai aturan kasta yang lebih keras dan mencekik dari peraturan itu. Paling besar perbezaan antara kasta dan kasta lain, paling merendahkan kemuliaan manusia. Sebelum kelahiran Nabi Isa, selang 3 kurun telah merebak dalam peradaban India kasta yang disebut Brahma, yang telah meletakkan gambaran baru dalam masyarakat India, menciptakan undang-undang negara dan politik yang disepakati oleh negara, menjadikannya undang-undang resmi, menjadi rujukan agama dalam kehidupan negara dan kota-kota, yang sekarang terkenal dengan Manusastra. Di mana undang-undang ini membagi para penduduk menjadi 4 kasta. Iaitu 1. Brahma, tukang sihir dan ahli agama. 2. Ksatria, ahli perang. 3. Waisya, petani dan pedagang. 4. Sudra, pembantu dan budak. Undang-undang ini telah dikuasakan oleh kasta Brahma yang mempunyai keistimewaan dan hak-hak ketuhanan. Dikatakan, kasta Brahma adalah barisan Tuhan dan mereka adalah raja seluruh makhluk. Seluruh apa yang ada di muka bumi adalah milik mereka. Mereka makhluk paling mulia dan raja di dunia. Bagi mereka,
hak untuk mengambil harta budak dari kalangan kasta sudra sekehendak mereka. Sebab budak tidak mempunyai apa-apa, seluruh hartanya milik tuannya. Sedangkan kasta sudra merupakan komunitas masyarakat India, dengan nas undang-undang negara agama, meliputi pula haiwan-haiwan. Kedudukan mereka lebih rendah dari anjing. Dijadikan sebagai tebusan atas pembunuhan anjing, kucing, katak, tokek, burung gagak, dan burung hantu. Seorang lelaki dari kalangan sudra sama dengan haiwan di atas. Kedudukan wanita dalam komunitas masyarakat India sama seperti budak wanita. Seorang lelaki yang bangkrut, dengan kehendaknya boleh menjadikan wanita sebagai taruhan judi. Pada kelompok tertentu, wanita boleh mempunyai beberapa suami. Selepas kematian suaminya, dia menjadi janda yang tidak boleh kahwin lagi, yang tujuannya merendahkan dan menyakiti. Atau dia menempati rumah suaminya yang meninggal sebagai budak dan membantu para keluarga terdekat. Kadang dia membakar dirinya sebagai belasungkawa atas kematian suaminya dan tebusan dari siksa hidup dan kecelakaan dunia. Begitulah peradaban India sebelum Islam. Peradaban yang merupakan kebodohan luar biasa, penyembah berhala, dan aturan-aturan adat masyarakat yang lancing. Tidak ada umat yang menyerupai umat ini, dan tidak pernah terlihat dalam sejarah sepertinya. Dalam hal ini, Al-Biruni mengemukakan pembahasan secara lengkap dan mengkritik dengan kritik pedas dalam bukunya tentang India yang diberi judul Tahqiq Malil India min Makulah Makbulah fil Akli au Marzulah. Silahkan merujuk buku tersebut bagi yang ingin menambah wawasan. 3. Peradaban Persia. Imperium Persia berdiri membentang luas di seluruh negeri, membangun peradaban yang teguh, menyaingi kekuasaan Romawi dalam menetapkan hukum dunia yang begitu luas. Peradaban mereka cemerlang pada masa pemerintahan Sasaniah sejak pertengahan kurun ketiga sebelum Masehi. Mereka unggul di bidang politik dan ketatanegaraan serta peperangan, juga terlihat megah dengan kelapangan dan kemewahan hidup. Mereka juga mempunyai agama resmi Zoroaster, juga mendapat kemajuan dalam bidang adab dan hikmah iaitu bahasa Pahlawiyah. Di sisi akidah, pada zaman dahulu mereka menyembah Allah dan sujud kepadanya. Kemudian mereka menjadikan permisalan matahari, bulan, bintang, dan galaksi-galaksi di langit sebagai sesembahan, seperti juga selain mereka dari generasi-generasi awal. Kemudian muncullah Zarathustra, tahun 660 hingga tahun 583 Masehi, datang seolah membawa pencerahan dalam masyarakat. Zarathustra menunjukkan pemikirannya tentang perbaikan tujuan arah negara yang beragama. Dia mengatakan, sesungguhnya cahaya Allah menjelma dalam setiap sesuatu yang berkilau dan menyala di alam dunia. Dia memerintahkan menghadap matahari dan api waktu beribadah, kerana cahaya merupakan perlambang Tuhan. Ia mengajarkan untuk tidak mengotori 4 unsur, iaitu api, udara, debu, dan air. Kemudian setelah itu datanglah para pendeta yang mengajak pengikut Zarathustra untuk mengikuti syariat yang bermacam-macam. Mereka mengharamkan menggunakan sesuatu yang ada hubungannya dengan api, mencukupkan diri dalam segala perbuatan mereka hanya dengan pertanian dan perdagangan. Dari ritual penyembahan api ini,
kemudian dijadikanlah api sebagai kiblat ritual ibadah dari berbagai tingkat golongan untuk menyembahnya. Selanjutnya, mereka menjadi para penyembah api dengan makna sebenarnya. Mereka membangun biara dan kelenteng-kelenteng, menentang setiap keyakinan dan agama selain menyembah api. Padahal, api tak mewahyukan kepada para penyembahnya berupa syariat, tidak pula mengutus para utusannya, tidak pula ikut masuk atau mempunyai wewenang dalam urusan kehidupan mereka. Tidak menghukum orang yang bermaksiat dan orang-orang durhaka. Agama menurut ajaran Majusi ibarat ritual keagamaan dan taklid yang dilaksanakan dalam tempat khusus pada saat-saat tertentu. Sedangkan di luar biara dan ruang lingkup lainnya dalam masalah hukum, perdagangan, politik dan kemasyarakatan, mereka bebas, tidak terikat. Mereka berjalan sesuka hati. Mereka melakukan apa saja yang dapat memenuhi kepuasan jiwa. Di sisi lain, dasar-dasar akhlak terombang-ambing, tidak karuan sejak masa yang sangat lama. Mereka tidak mengindahkan tatanan nasab kekerabatan. Sampai-sampai Yazdajir II yang memerintah di akhir kurun ke-5 Masehi menikahi putrinya kemudian membunuhnya. Bahram Jubain yang berkuasa pada kurun ke-6 menikahi saudarinya sendiri. Dalam masalah ini, Dr. Arthur Christensen, salah seorang dosen adab ketimuran di Universitas Denmark mengarang khusus buku tentang sejarah Iran, Liran Sous les Sassanides. Dia mengatakan, para sejarawan masa kini pada zaman Sasani, seperti Jatahyas dan lainnya, meyakini adanya perkahwinan penduduk Iran dengan keluarga dekat mereka. Memang terbukti dalam sejarah sejumlah contoh perkahwinan tersebut. Perkahwinan semacam ini bukanlah sesuatu yang dianggap tabu oleh penduduk Iran. Bahkan, dianggap sebagai perbuatan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sepertinya seorang pengembara Cina, Huan Sang mengisyaratkan tentang adanya perkahwinan ini dengan perkataannya, penduduk Iran menikah tanpa ada pengecualian batas keluarga. Pada masa kurun ketiga muncullah seorang bernama Mani, yang kemunculannya menolak keras pelepasan syahwat yang merajalela di negeri itu, lantas menggariskan jalan untuk memerangi syahwat liar, menyeru kepada manusia untuk tidak kahwin. Mengharamkan pernikahan, menganjurkan untuk memutus keturunan dan mempersiapkan diri untuk fana. Raja Sasani dihiram membunuh Mani pada tahun 276 sebelum Masehi. Raja Sasani mengatakan, dia ini telah keluar untuk menyeru pada keruntuhan dunia. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menampakkan keruntuhan dirinya sebelum dia mendapatkan situasi yang dikehendakinya. Maka terbunuhlah Mani, tapi ajarannya masih tetap hidup sampai sesudah penaklukan Islam. Hal itu sempat menjadi watak karakter roh bangsa Persia dalam pengajaran Mani al-Majhafah, menjadi Syiar dan seruan Mazda, yang lahir pada tahun 487 Masehi. Dia mengumumkan bahawa manusia dilahirkan dalam kondisi yang sama, tak ada perbezaan antara mereka. Karena itu, sepatutnya mereka hidup sejajar dan tidak ada perbezaan di antara mereka, juga dalam masalah harta dan wanita yang jiwa cenderung untuk memelihara dan menjaganya. Menurut Mazda, harta dan wanita adalah sesuatu yang paling penting untuk dijadikan kepemilikan dan perserikatan bersama. Syahrastani mengatakan,
mereka menghalalkan wanita, membolehkan harta, dan menjadikan orang-orang berkumpul di dalamnya sebagaimana perserikatan mereka dalam air, api, dan rerumputan. Yang beruntung dengan adanya seruan ini, sesuai dengan keinginan, adalah para pemuda, orang-orang kaya serta orang yang mempunyai kelapangan hidup. Sehingga tertanamlah dalam hati mereka pemuasan hawa nafsu. Demikian juga orang-orang yang suka berbuat cabul, bergembira dengan adanya perlindungan ini. Kabat menjadikan gagasan ini sebagai sesuatu yang harus dibantu dan diberi ruang dalam penyebaran. Akhirnya, tenggelamlah bangsa Iran ke dalam pengaruh luar biasa bejat dalam hal akhlak dan pemuja hawa nafsu. At-Tabari mengatakan, keadaan pada masa itu merupakan sesuatu yang paling rendah yang mereka dapatkan, yang meliputi Mazdak dan para pembesarnya serta rakyat mereka, dan mereka terasuki pemikiran bobrok seperti itu, sampai-sampai mereka masuk ke rumah seseorang lalu mereka merampas rumah dan isteri serta hartanya. Tak ada daya untuk mencegah semua kebejatan itu dari mereka. Kabat membawa dan menghiasi hidupnya seperti itu dengan janji dan kebebasan. Dia tidak memakai peradaban, kecuali sedikit saja, sampai mereka seperti menjadi orang yang tidak mengetahui lagi siapa anaknya, juga kelahiran bapaknya, tidak memiliki apapun dari apa-apa yang telah dianugerahkan kepada mereka. Hal ini membuat Raja Persia menyatakan bahawa darah ketuhanan telah mengalir dalam urat-urat nadi mereka. Dan watak mereka merupakan unsur-unsur tinggi yang suci. Bangsa Persia meyakini kepercayaan ini. Mereka menduduki kedudukan ketuhanan, mendatangkan para kerabat-kerabat. Mereka meyakini bahawa mereka satu-satunya orang yang dibenarkan untuk memakai mahkota dan menyentaknya keluar. Ini merupakan hak yang berpindah dalam rumah kerajaan tertinggi dari yang tertinggi, bapa dari kakek. Tak ada yang menentang mereka kecuali orang yang zalim. Tak ada yang berbuat baik kepada mereka kecuali diajak pada kerendahan. Mereka menjadi penganut agama sang pemilik kerajaan dan menjadi ahli waris dalam rumah kerajaan, tidak menghendaki pengganti, tidak pula menginginkan bagian. Sungguh nyata, hawa nafsu telah menyebar luas di segala lini masyarakat Iran. Dr. Arthur Chesterton mengatakan, masyarakat Iran adalah peletak dasar ketetapan nasab yang menyimpang. Di antara golongan masyarakat banyak pelampiasan hawa nafsu yang tidak ditegakkan dengan jembatan dan tidak pula disampaikan dengan perantara, yakni tak ada ikatan dan batasan seperti pernikahan. Itulah sekilas peradaban Persia yang begitu mendewakan kenikmatan ragawi dan selalu menyiapkan kekuatan berperang serta aturan-aturan politik, mengkultuskan kerajaan, dan menyembah mereka di antara komunitas masyarakat dengan segala tingkatannya. 4. Peradaban Romawi. Romawi merupakan peradaban paling besar di Eropah sesudah peradaban bangsa Yunani. Peradaban ini dikenal dengan undang-undang ketatanegaraan baru di kalangan masyarakat dunia. Demikian pula dengan undang-undang yang digunakan, membuat kita mengetahui sejauh mana para pemikir dan filsuf mereka dari segi ilmu dan kejeniusan. Kita mendapatkan dalam undang-undang perkahwinan mereka gambaran tabiat hubungan antara individu dan masyarakat, gambaran tentang hak dan kewajiban.
Mereka memang telah sampai pada peradaban dan tatanan masyarakat yang melahirkan kekuatan hingga menjadi negara adidaya yang turut menentukan hukum dunia yang luas, di samping bangsa Persia. Namun, sebelum diutus kenabian, mereka telah terjerumus dalam lubang yang dalam, yang mengarah pada seluruh tingkatan kerusakan dalam setiap sisi peradaban. Dr. Ahmad Syaklabi meringkas dasar-dasar peradaban Romawi dengan mengatakan, Romawi menguasai Eropah kira-kira selama 2 kurun pada permulaan awal sebelum kelahiran Isa. Kemudian menguasai Syria pada 65 sebelum Masehi dan menguasai Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi. Karena itu Romawi menjadi peradaban paling strategis di Eropah, di mana negeri Timur tunduk pada Romawi. Mereka berada di bawah hukum kekuasaan Romawi dalam ketertindasan, kerendahan yang ditetapkan di atas kekuatan kejeniusan dan pemikiran bangsa Romawi. Tenggelam dalam kilauan perkembangan di bawah kekejaman Kaisar Nero, Romawi tidak dapat membawa kemajuan peradaban pada negeri-negeri yang telah ditundukkannya, karena Romawi dari masa ke masa tidak mempunyai pusat pemikiran sebagaimana kota Ain Syam pada Mesir kuno, atau Athena dan Iskandariah pada masa kecermelangan peradaban Yunani. Dengan demikian, berhentilah pergerakan peradaban-peradaban Romawi. Sampai diutusnya Nabi Isa, aturan hukum Romawi terlelap dan tenggelam pada masa panjang sampai zaman Konstantin, lahir tahun 272 Masehi, meninggal tahun 337 Masehi, berkuasa dari tahun 306 Masehi sampai tahun 337 Masehi. Ia mendirikan imperium ini dengan silsilah dari perbuatan-perbuatan yang diambil dari ajaran Masehi. Kemudian dia masuk ke agama Masehi pada masa akhir hidupnya. Ia tetap berpegang teguh sampai maut menjemputnya. Orang-orang gereja tidak cukup dengan apa yang dikemukakan Konstantin dari ajaran Masehi. Bahkan, mereka meletakkan namanya dengan sebutan lembaran-lembaran Konstantin, iaitu suatu kepercayaan yang mengumumkan bahawa imperium telah menobatkan bapa sebagai penguasa urusan dunia yang besar dalam wilayah kepausan yang ditulis oleh bapa dan telah menetapkan titik-titik kerendahan dalam kepercayaan ini dengan metode langsung yang dalam. Namun yang penting bahawa pendapat Konstantin dari Masehi adalah menjadikan orang-orang ahli agama berkehendak dalam pembangunan kekuasaan yang disertai dengan urusan agama menuju urusan dunia. Orang-orang gereja berhasil dalam masalah tersebut. Pada akhir kurun keempat, Uskup Milano dapat mengemukakan sebagian ketetapan kekuasaan Theodosius pertama yang meninggal pada 395 Masehi sampai pengunduran dirinya. Sejak kurun kelima, pihak gereja mulai menguasai kebanyakan urusan dan yang paling menonjol adalah ruang lingkup pemikiran dalam Imperium Romawi. Sisi-sisi inilah yang menjadikan Mesir runtuh atau Phoenicia menjadi hilang. Lantas, bagaimana aturan gereja dalam bentuk pemikiran dan praktiknya? Aturan itu ditetapkan sebagai berikut. Pertama, kitab suci berada dalam kekuasaannya dari seluruh apa yang dibutuhkan oleh rakyat, baik urusan dunia maupun akhirat. Karena itu, hanya merekalah satu-satunya dasar dalam pandangan dan keyakinan. Hanya orang-orang gereja yang berhak menafsirkan nas-nas kitab suci.
Orang-orang umum menerima apa saja penafsiran mereka tanpa pertanyaan atau perlawanan. Kedua, sebagai konsekuensi dari keyakinan itu, selain kitab suci batil, tidak boleh dijadikan pegangan atau mempelajarinya. Ketiga, orang-orang gereja merupakan penjelmaan Allah di muka bumi. Karena itu, mereka berhak menyiksa orang yang menentang pemikiran mereka, meneguhkan siapa saja yang mentaatinya, sebagaimana yang diperbuat oleh Allah kepada manusia secara penuh. Keempat, Yesus telah membuat mukjizat dan kejadian luar biasa yang didatangkan oleh Tuhan Bapa, sedang mukjizat dan kejadian luar biasa, atau supranatural, dilihat dari karakternya menyelisihi undang-undang alamiah dan dasar-dasar perbuatan. Manakala orang-orang ahli agama yang ikhlas dan murni mempunyai mukjizat dan kemampuan luar biasa, maka mereka menjadikan mukjizat itu sebagai pedoman dan memerangi ilmu, karena mukjizat itu menafikan unsur ilmu, sebab akibat. Kelima, teks-teks kitab suci mengarahkan supaya meninggalkan kehidupan dunia dan memandang kerajaan langit tanpa peduli dengan raga, harta dan kemewahan. Manakala kebanyakan ilmu-ilmu eksperimen yang tersebar di dunia timur digunakan untuk kemewahan dunia, maka orang-orang ahli agama mengarahkan pemikirannya untuk menentang ilmu-ilmu seperti ini. Karena itu, pihak gereja memerangi berbagai macam ilmu tersebut. Pihak gereja merendahkan sebagian ruang lingkup pemikiran ilmu pengetahuan sesudah menundukkannya dengan teks-teks kitab suci. Menentang habis-habisan segala pemikiran dengan keras, di mana kedokteran, matematika, astronomi merupakan bid'ah yang tidak perlu dipelajari. Gereja membuang sebagian kitab-kitabnya dan menyimpannya di sebagian gua-gua yang tidak bisa diketahui oleh seorang pun, sehingga lenyap dimakan zaman. Pihak gereja telah mempraktikkan sistem ini sejak masa yang sangat lama. Ketika menguasai masa kebebasan itu, tak didapati keputusan gereja kecuali membakar buku-buku atau menyembunyikannya. Muncullah aturan yang mengharamkan kepada pemeluk agama Masihi untuk membaca buku-buku yang dipandang berbeza dengan agama, atau buku-buku yang membuka kedok keburukan gereja. Misalnya, ditetapkan aturan mengkafirkan orang yang mengatakan bumi ini bulat. Begitulah orang-orang gereja Masihi memutus perkembangan peradaban secara membabi buta yang dilakukan terhadap dunia untuk masa beberapa kurun lamanya. Demikianlah orang-orang tersebut sibuk dengan urusan agamanya sehingga mereka menyimpang, sebagai ganti dari kilauan cahaya, menjadikannya sarana-sarana kebodohan dan kezaliman. Di sudut lain, mereka memberikan pengaruh seputar agama Masihi dalam hal menutup perdebatan ahli kalam, memutarbalikkannya dengan perdebatan yang mentok, yang menyibukkan pemikiran umat. Kemudian menjadi binasalah akal pemikiran anak-anak, tertimpa bencana kekuatan amalia, meliputi dalam banyak sisi peperangan berdarah dan pembunuhan, penghancuran dan penyiksaan, tipu daya, saling memusuhi dan memata-matai. Lembaga pendidikan dan gereja serta rumah berubah menjadi tempat peperangan agama yang saling berlomba. Negara mengangkat kepala kerana merasa jijik dan penuh rasa sombong dalam perang saudara. Ini tampak jelas sekali terlihat dalam perselisihan agama yang terjadi antara kaum Nasrani Syam dan negara Romawi,
Di samping kaum Nasrani Mesir, atau antara monarkisme dan monofisitisme dengan kata lain yang lebih tepat, di mana syiar yang dibawa oleh bangsa monarkisme merupakan akidah kepanjangan dari karakter Masihi, sedang kelompok monofisitisme meyakini bahawa Al-Masih merupakan satu karakter, iaitu ketuhanan yang melebur di dalamnya tabiat Al-Masih sebagai manusia. Perselisihan terus berkelanjutan antara dua kubu dalam beberapa kurun ke-6 dan ke-7 sampai seolah peperangan itu telah menjadi suatu wadah antara dua agama yang saling bersaing, atau sepertinya hal itu merupakan khilaf yang terjadi antara Yahudi dan Nasrani, kerana masing-masing pengikut mereka mengatakan mereka bukanlah sesuatu. Dari sisi sosial, bangsa Romawi mempunyai dua kelompok kelas masyarakat, iaitu kalangan majikan dan budak. Majikan berhak mendapatkan seluruh haknya, sedang budak tidak berhak mendapatkan kedudukan dalam masyarakat secara mutlak. Sebenarnya dalam undang-undang Romawi terjadi pertentangan dalam memutlakkan istilah tentang kalimat budak. Kemudian akhirnya keluar dari tulisan ini, bahawa yang disebut dengan budak adalah manusia yang tidak mempunyai kepribadian atau nilai manusia. Mereka menjadikan hamba sahaya sebagai perhiasan, tidak mempunyai hak kepemilikan, waris atau mewariskan, tidak bisa menikah dengan aturan yang ditetapkan. Anak mereka ditetapkan sebagai anak di luar pernikahan resmi, sebagaimana pula anak-anak budak wanita ditetapkan sebagai hamba, meski bapaknya berasal dari kalangan orang-orang merdeka. Merupakan hak para tuan untuk melakukan keburukan terhadap budak dan budak wanitanya, tanpa mendapatkan perlindungan hukum apapun dalam undang-undang. Tidak ada kemampuan budak untuk menuntut orang yang menyakitinya di hadapan pengadilan. Orang yang berhak menuntut jika seorang budak disakiti adalah tuannya. Para majikan berhak memukul, memenjarakan, memutuskan hukum untuk dibunuh oleh binatang buas di padang pasir, membiarkannya mati kelaparan, atau bahkan membunuhnya baik dengan sebab mahupun tanpa sebab. Selain bahawa mereka mendapatkan pengawasan atau kontrol umum yang dibentuk para pemilik budak. Apabila seorang hamba melarikan diri lalu tertangkap, maka tuannya berhak membakar atau menyalibnya. Alkisah diceritakan seorang bernama Agustus telah menangkap 30,000 budak yang melarikan diri. Dia menyalib seluruh budak tersebut yang tidak dicari dan dituntut oleh pemiliknya. Manakala seorang budak tidak berhasil menjalankan tugas atau lainnya, dia dibunuh oleh tuannya. Hal ini ditetapkan undang-undang supaya membunuh seluruh budak. Pedanias Secundus, pada tahun 61 Masehi, memutuskan hukuman kepada 400 para budaknya dengan hukuman mati, sebagai alasan untuk meminimalkan budak dari anggota Majlis Tinggi. Dengan keputusan seperti itu, sebagian kalangan menjadi marah dan turun ke jalan menuntut belas kasih. Namun, majlis memutuskan pelaksanaan keputusan undang-undang tersebut, sebagai keyakinan bahawa tuan tidak akan mendapatkan rasa keamanan atas dirinya dari budaknya kecuali dengan menerapkan sikap yang keras seperti ini. Karena itu, undang-undang Romawi membenarkan bagi para tuan hak untuk membunuh hambanya atau membiarkannya hidup. Sebagian sejarawan menyebutkan, pada masa itu budak dalam kerajaan Romawi jumlahnya melebihi orang merdeka.
Sedangkan wanita hamil dalam kalangan mereka ditetapkan bahawa keadaannya seperti benda yang tidak bernyawa. Mereka dianggap tidak mendapatkan kehidupan akhirat kerana najis, tidak boleh memakan daging dan tidak boleh tertawa, dilarang berbicara, sampai mereka meletakkan di atas bibirnya gembok dari besi. Kesimpulan dari apa yang telah kami sebutkan, peradaban Romawi dimulai dengan kebebasan berbuat seperti keledai, sampai lenyaplah dasar-dasar keutamaan, runtuhlah pilar-pilar akhlak, yang digambarkan oleh Gibbon, dengan perkataannya, di akhir kurun ke-6, pemerintah berada pada kerusakan dan kerendahan sampai titik yang terendah. Keistimewaan dan perbezaan kondisi bangsa Arab, tampak dengan munculnya risalah Islam. Di mana masa menjelang datangnya Islam dikenal dengan masa jahiliah, maka disematkanlah sejarah Arab sebelum Islam kala itu dengan sebutan Tarikh Al-Jahili atau Tarikh Al-Jahiliyah, sebagaimana yang tampak terlihat dalam kalimat tersebut berupa kekolotan dan perpecahan. Mereka telah berpecah belah dengan kelompok sekitarnya dalam hal peradaban. Sebagian besar dari mereka hidup dalam kabilah-kabilah yang berpindah-pindah dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka tidak mengetahui sarana dunia luar, tidak pula berinteraksi dengan dunia lain, buta sebagai penyembah berhala, tidak ada bagi mereka sejarah yang perlu diperhatikan. Dunia Arab berbeza dengan umat-umat dunia. Masyarakat Arab pada masa jahiliah ketika itu mempunyai akhlak peradaban tersendiri, seperti dalam hal retorika dan kekuatan bayan, yakni salah satu aspek sastra. Suka dengan kebebasan dan harga diri, bermegah-megahan dan membanggakan keberanian, rela berjuang dalam jalan keyakinannya, jelas dalam ucapan, sangat setia dalam menjaga kehormatan, kuat hafalan, senang akan persamaan, kuat dalam tekad, dan memegang janji dan amanah. Mereka mendapat bencana pada masa akhir, lantaran masa mereka jauh dari kenabian dan para nabi, terbatasnya pergaulan, kesamaran jazirahnya, kerasnya dalam berpegang teguh pada agama bapa-bapa dan taklid terhadap umat-umat terdahulu, kemunduran agama yang keras, dan penyembah berhala yang luar biasa. Meski demikian, terdapat berbagai macam teori dalam umat-umat masa kini yang melaksanakan perilaku masyarakat menjadikan mereka umat yang mengalami dekadensi moral yang amat buruk, rusak, penuh kerendahan, terperosok dalam kehidupan jahiliah yang buruk, serta jauh dari kebaikan agama. Sedang di sisi agama, telah menyebar bentuk penyembahan berhala di Jazirah Arab. Penyembahan ini hampir terjadi di seluruh kabilah. Pada setiap rumah terdapat berhala. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Raja Al-Adharadi, dia mengatakan, kami adalah kaum penyembah batu. Manakala kami mendapati batu yang lebih baik, lantas kami membuang berhala itu dan mengambil yang lain. Apabila kami tidak mendapati batu, kami mengumpulkan timbunan batu dari tanah, lalu kami datang dengan membawa kambing dan kami peras susunya, kemudian tawaf di sekitarnya. Selain patung, terdapat juga bagi kalangan Arab Tuhan yang lain. Di antaranya malaikat dan jin serta bintang-bintang. Mereka meyakini bahawa malaikat adalah anak perempuan Allah, hingga mereka dijadikan sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Mereka juga menyembahnya. Malaikat dijadikan sarana atau wasilah kepada Allah.
Mereka juga menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah, beriman dengan kekuasaan dan pengaruh mereka serta menyembahnya. Di samping itu, orang-orang Yahudi menyebar di dunia Arab. Pemimpin-pemimpin mereka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah, menghukumi di antara manusia dan menghisap mereka sampai pada lintasan jiwa dan hembusan bisikan bibir. Mereka menjadikan tujuan hidup adalah harta dan pangkat kedudukan, meski harus menyia-nyiakan agama, merebaknya ateisme dan kekafiran. Sementara kalangan Nasrani telah kembali menjadi penyembah berhala yang sukar dipahami, mendapati percampuran yang mengherankan antara Allah dan manusia. Dalam jiwa-jiwa bangsa Arab pada masa itu tidak terdapat pengaruh yang kuat dalam hal berpegang teguh pada agama. Sedangkan dari sisi perilaku, meminum hama adalah kebiasaan yang merajalela, mengakar sebagai satu kebiasaan, sehingga hal itu menjadi sisi yang amat hebat dalam syair dan sejarah sastra mereka. Begitu pula dengan merajalelanya perjudian. Imam Qatadah mengatakan, seseorang pada masa jahiliah memperjudikan keluarga dan hartanya, sehingga dia duduk dengan sedih dan terpasung melihat hartanya berada dalam tangan orang lain. Dari situ mewariskan rasa permusuhan dan bara kebencian di antara mereka. Sebagaimana mereka juga bermuamalah dengan riba yang menyebar antara Arab dan Yahudi, sehingga menjadi begitu mengakar pada mereka, sampai dikatakan, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Fitrah juga menjadi terjongkir dalam hubungan antara lelaki dan perempuan. Zina merupakan kebiasaan yang lumrah terjadi. Seorang lelaki memiliki beberapa gundik, menjadikan wanita sebagai gundik tanpa akad. Tentang bentuk gambaran perkawinan pada masa itu dilukiskan oleh Aisyah dalam perkataannya, perkawinan dalam masa Arab Jahiliyah terbagi menjadi 4 macam, di antaranya adalah pernikahan seperti yang dilakukan oleh manusia pada hari ini, di mana seorang lelaki meminang seorang lelaki sebagai walinya atau putrinya lalu memberikan mahar dan menikahinya. Sedang nikah yang lain adalah seorang lelaki berkata kepada isterinya jika telah suci dari datang bulan, utuslah kepada si fulan dan letakkan tanganku darinya, dan asingkan dari suaminya dan jangan menyentuhnya sampai jelas dia hamil dari lelaki tersebut. Manakala jelas hamilnya boleh dijamah oleh suaminya jika dia kehendaki, dan apabila dia berbuat demikian atas kehendak dalam memilih anak, maka nikah ini disebut dengan nikah istibda. Sedangkan bentuk nikah lainnya adalah berkumpulnya sanak kerabat yang tak lebih dari 10 orang. Lalu mereka berhubungan dengan seorang perempuan yang semuanya menjamahnya. Manakala wanita itu hamil dan melahirkan, dan berlalu beberapa hari, kemudian wanita itu mengirimkan bayinya. Kala itu tak ada seorang pun di antara mereka yang bisa tenang, hingga mereka berkumpul dekat wanita itu. Lalu wanita itu berkata, "Kalian telah mengetahui urusan kalian. Saya melahirkan dan ini anakmu, hai Fulan." Dinamailah bayi itu dengan orang yang dicintai wanita itu dengan namanya, maka dia berhak atas anaknya. Tak boleh seorang pun dari lelaki tersebut yang melarangnya. Bentuk nikah keempat adalah orang-orang berkumpul dan berhubungan dengan seorang perempuan yang tidak menolak setiap orang yang ingin mendatanginya.
Dia seorang pelacur yang menyandarkan diri di atas kedua pintu rumah sebagai tanda supaya diketahui. Apabila ada yang menghendaki, dia masuk. Jika salah seorang di antara mereka melahirkan bayi, mereka berkumpul dan menyeru mereka Al-Kafat, kemudian menisbatkan anaknya dengan apa yang dipandangnya, kemudian melekatkan dengannya dan diakui sebagai anaknya yang tidak bisa ditolak dari hal tersebut. Berkaitan dengan kedudukan wanita di masa jahiliah, Umar bin Khattab mengatakan, "Demi Allah, pada masa jahiliah kami tidak akan mengembalikan urusan kepada perempuan, sampai Allah menurunkan firman-Nya dalam masalah mereka sebagaimana apa yang diturunkan. Bagi wanita tidak terdapat hak waris." Mereka mengatakan tentang masalah itu, "Tidak mewarisi dari kita kecuali siapa yang memanggul pedang dan melindungi kabilah." Manakala seorang lelaki meninggal yang menjadi ahli warisnya adalah anaknya. Jika dia tidak mempunyai anak, maka yang mewarisi adalah siapa yang didapati dari para penolongnya, bisa jadi bapa, saudara atau pamannya. Di mana putri, isteri juga menjadi warisan, berikut apa yang ada padanya dimilikinya. Milik mereka hak mereka juga. Mereka tak mempunyai hak apapun atas peninggalan suaminya. Juga dalam masalah talak, tidak terdapat bilangan tertentu alias tanpa batas, tidak pula ada jumlah isteri dengan bilangan tertentu. Jika dia mati, sedang dia mempunyai anak dari yang lain, maka anak yang terbesar itu lebih berhak terhadap isteri bapaknya dari yang lain. Ditetapkan diri wanita itu sebagai warisan sebagaimana harta bapaknya yang lain. Karena itu, mereka sangat tidak suka dengan anak perempuan, bahkan sampai menguburnya hidup-hidup. Kelahiran anak perempuan merupakan aib yang memalukan menurut adat jahiliah. Jika didapati yang lahir anak perempuan, mereka sambut dengan tidak menyenangkan dengan mengubur hidup-hidup. Umumnya kelahiran anak perempuan menjadikan hidup mereka muram. Al-Quran telah memberikan ketetapan tentang masalah tersebut sebagaimana firman-Nya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surah An-Nahl ayat 58 hingga 59. Demikianlah kondisi di Jazirah Arab sebelum diutusnya Rasulullah. 6. Sekilas tentang dunia sebelum Islam. Sesudah melihat dan mencermati kondisi sebagian peradaban dunia sebelum Islam, kita bisa melihat secara umum kondisi dunia dan kemanusiaan serta keadaan bumi sebelum diutusnya Muhammad. Yang dapat kita ringkas sampai pada beberapa kesimpulan bahawa bumi dalam keadaan sangat membutuhkan sentuhan cahaya Islam dan peradaban guna memperbaiki sisi kezaliman yang bertimbun-timbun, menjauhkan mendung yang berada di atas pundak kemanusiaan.